Sebelum mulai jangan lupa dukung dan subscribe channel kami. Di sini sering diambil hikmah bahwa teko akan mengeluarkan isi tekonya. Isinya kopi, keluar kopi. Isinya air bening, keluar bening. Isinya susu, keluar susu. Demikian juga kita. Bayangkan, Nabi Isa bukan hanya pada manusia. Pada hewan yang telah jadi bangkai pun, itu mohon maaf, kalimatnya dan sikapnya begitu indah, luar biasa. Maka diduga oleh kaumnya itu Nabi dan Rasul yang terakhir. Saat mendengar kalimat itu, kata Nabi Isa, bukan saya. Nabi terakhir punya sifat sama seperti saya dengan hubungan dengan makhluk. Jadi bukan cuma dengan manusia, dengan hewan, jangan sakiti. Kalaupun menyembelih, jangan sakiti hewannya. Makanya Nabi ini akan memberikan isyarat-isyarat yang sangat indah. Masya Allah. Pada tumbuhan, dia jaga. Tapi Nabi yang terakhir ini punya keunggulan yang tidak bisa disaingi oleh Nabi-Nabi lainnya. Apa itu? Ibu bapak sekalian, tingkat kedekatannya dengan Allah luar biasa. Ibadahnya luar biasa. Dalam bahasa Arab, tingkat kebaikan yang terkait dengan makhluk secara sosial, itu kalau satu kebaikannya disebut dengan Mahmud. Tapi kalau banyak kebaikannya disebut dengan Muhammad. Muhammad. Tapi kalau hubungan dengan Allah, ya dengan Khalik, kalau punya tingkat hubungan yang baik, satu sisi saja disebut Hamid namanya. Hamid. Antum rajin tahajud, tapi belum konsisten puasa sunnah. Maka antum namanya Hamid. Perempuannya Hamidah. Misal ada perempuan namanya Wanda, pakai Hamidah. Wanda Hamidah. Ya, itu artinya yang dekat dengan Allah. Jadi kalau ada yang namanya Wanda Hamidah, jauh dari Allah, ya, kemudian pendapatnya menyimpang dari ketentuan Allah, mesti diingatkan. Anda Hamidah, Anda dekat dengan Allah, maka tidak layak mengeluarkan statement yang tidak sesuai dengan hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Ya, Hamid, awas, Hamid, nama Anda Hamid. Misal namanya Fahmi, Masya Allah, Hamid Fahmi Zarkashi, Masya Allah. Itu artinya hubungan dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Perempuannya Hamid, laki-lakinya Hamid, perempuannya Hamidah, Masya Allah. Paham sampai sini? Kalau bentuk superlatif, banyak ibadahnya, tahajudnya, sedekahnya, puasanya, segalanya, maka Masya Allah berubah kalimatnya. Dari kata Hamid jadi Ahmad. Ahmad. Maka Nabi Isa tidak menyebutkan kalimat Muhammad, tapi menyebutkan kalimat Ahmad. Karena kalau disebutkan kalimat Muhammad, nilainya serupa dengan beliau. Punya nilai kebaikan yang sama. Nabi Isa baik pada hewan, Nabi Muhammad baik pada hewan. Kata Nabi, lihat, kalau Nabi Isa sudah jadi bangkai, Nabi Muhammad ketika hewan akan disembelih pun, disembelih, kata Nabi jangan sakiti dalam penyembelihannya. Tajamkan dulu pisaunya. Ketika menyembelih, jangan lakukan berkali-kali. Kata Nabi, tajamkan, begitu andu kemudian sembelih, seketika selesai. Cari urat yang membuat cepat darahnya keluar. Nabi itu. Dan dalam menajamkan itu, antum jangan memperlihatkan depan hewannya. Tidak boleh. Kandidat selanjutnya, siap-siap ya. Masya Allah, tidak boleh. Awas saat kurban tuh. Kadang suka lupa antum tuh. Ya di bawah sini, ini masih begini-begini tuh. Itu menyakiti hewan secara fisiologis. Nggak boleh, nggak boleh. Ya, awas, ya. Tayyib. Tumbuhan, lihat. Tumbuhan. Nggak boleh dalam keadaan perang. Perang itu kan luar biasa dahsyat. Emosi memuncak, segalanya ada. Tapi Nabi katakan, jangan rusak tanaman. Dahsyat, cuma dalam Islam. Itu yang 212 tahun lalu itu, Masya Allah, nggak ada yang injak rumput, nggak injak macam-macam. Ya, itu yang kameramen yang injak rumput tuh. Ya, kameramen injak rumput tuh. Yang kameramen begitu diinjak, dimunculkan di media gitu kan. Wah. Tapi lihat betapa rapi, bersih, itulah Islam. Tapi jangan cuma 212 saja. Ya, 312, 412, 484 dan sebagainya. Jadi, semua yang ada setiap hari kita jaga. Ada tumbuhan, jaga. Yang praktekkan negara lain. Di New Zealand ada tumbuhan, antum sedang ngidam, papa pengen daun itu, tunggu sampai jatuh. Nggak bisa diambil. Begitu diambil, denda. Padahal yang punya teorinya Islam. Tapi hubungan dengan Allahnya itu bukan Muhammad, tapi Ahmad. Makanya Nabi Isa mengatakan, wa mubasysyara bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Saya kasih kabar gembira. Rasul terakhir bukan saya. Tapi seseorang yang nilai ibadahnya lebih daripada saya. Jaminan surganya sudah ada. Bahkan turun surah kepadanya. Inna a'tainakal kautsar. Dirinya dijaga dari kesalahan, maksum. Sifatnya luar biasa baik. Tapi itu tidak menghentikan dia untuk mendekat kepada Allah dengan sifat yang luar biasa. Kata Sayyidah Aisyah di Al-Bukhari, nomor hadis 2010 sampai 2012. Ya Rasulullah, alam takun ma'suban. Alam takun madmunan. Lima hakadha. Kenapa sampai bengkak-bengkak begini Anda tahajud? Bukankah Anda dijamin masuk surga? Dijaga dari kesalahan. Apa kata Nabi? Afala akunu abdan syakura. Apa aku nggak boleh jadi hamba yang bersyukur kepada nikmatnya Allah Subhanahu wa taala. Tahajudnya sampai bengkak. Nabi, Rasul, ahli surga. Dijaga dari kesalahan, tidak ada hisabnya, masih mau tahajud sampai bengkak kakinya. Ditanya oleh istrinya, kenapa sampai begini? Kata beliau, ringan saja. Nggak boleh aku bersyukur.
Masya Allah, ada orang Nabi bukan, Rasul bukan. Surga belum ada jaminan, amal berantakan, hisab menegangkan. Masya Allah, bangun mata bengkak. Kaki biasa. Tahajud tidak, subuh lewat. Ini Masya Allah. Cita-cita surga Firdaus. Luar biasa. Makanya Nabi Isa mengatakan Ahmad bukan Muhammad. Dan ini bukan isyarat Nabi baru, karena nama yang melekat pada Nabi terakhir semuanya sifat, bukan nama zat. Ini bukan melegalkan ada seorang bernama Nabi baru datang kemudian namanya Ahmad, bukan. Kata Nabi, saya Nabi terakhir, la Nabi ya ba'di, nggak ada Nabi setelah saya. Jadi nggak ada istilah Ahmadi, pengikut Ahmad nggak ada. Ya, dalam arti pengikut Nabi Muhammad SAW. Yang jadi clue persoalan kita terkait dengan pertanyaan ini, Anda bisa bayangkan, Nabi Isa 600 tahun sebelum lahirnya Nabi Muhammad SAW. Perhatikan, ikutan bahagia dengan kelahiran Nabi. Sampai kebahagiaannya diungkapkan pada umatnya. Saya kasih kabar gembira ya. Nggak mungkin orang kasih kabar gembira perasaannya sedih. Kenapa saya kasih kabar gembira? Nggak ada. Kasih kabar gembira itu dalam keadaan bahagia hatinya. Kalaupun menangis, tangisan kebahagiaan. Anda bisa bayangkan, Nabi, Rasul, mukjizatnya hebat. Sekali usap, penyakit sembuh. Menghidupkan orang mati, keduanya dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahagia dengan kelahiran Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Antum Nabi bukan, Rasul bukan. Maaf, tidak punya mukjizat seperti Nabi Isa. Mayat dipanggil-panggil nggak bangun, diusap penyakit makin sakit. Tuh, lalu antum tidak bahagia dengan kelahiran Nabi, antum siapa? Nabi Isa aja bahagia, masa antum bukan Nabi tidak bahagia? Dan hebatnya, ada orang bisa bahagia, nabinya belum lahir. Biasanya sifat bahagia dalam kelahiran itu setelah bayinya lahir, bukan sebelum lahir. Alhamdulillah. Akhi, kenapa antum? Alhamdulillah, saya punya anak laki-laki, namanya Abdurrahman. Kapan? Nanti setelah menikah. Ini Masya Allah. Nikah aja belum, kenapa bisa memberikan kabar gembira? Antum kenapa, akhi? Itu dia, akhi boy tiba-tiba seperti itu. Orang bingung. Akan bubar pengajian kalau ustaznya begitu. Ya. Jadi, mustahil ada orang memberikan kabar gembira ketika bayinya belum lahir. Tapi kemuliaan Nabi Muhammad SAW menjadikan seorang Nabi Isa belum lahir, nabinya sudah merasakan gembira dan memberikan kebahagiaan pada umatnya. Kalau bukan Nabi Muhammad, mustahil. Ada kemuliaan tersendiri bagi Nabi Muhammad SAW. Setiap Rasul menantikannya. Nabi Isa menantikan. Masa antum tidak menantikan itu? Jadi kalau ada orang menolak maulid dalam arti waktu kelahirannya, maka dia telah ingkar pada Nabi Muhammad SAW. Maulud Nabi Ibrahim AS. Antum kenal Nabi Ibrahim? Oh, Masya Allah. Luar biasa. Dimanapun Anda berada, memang hari ini banyak orang berkumpul di Monas untuk bermunajat kepada Allah. Tapi tidak harus menjadikan kita menjadi tidak fokus. Di sini ada yang kenal Nabi Ibrahim. Alhamdulillah. Nabi Ibrahim, Nabi Ismail alaihi wassalam, keduanya meninggikan bangunan Ka'bah. Setelah selesai bangunan Ka'bah ditinggikan, keduanya berdoa di samping Ka'bah. Apa doanya? Doa maulud. Lahirnya, bayinya. Nabi terakhir yang lahir di samping Ka'bah, yang ditinggikan oleh keduanya. Ya. Wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismail, ayat 127-nya. Setelah selesai meninggikan bangunan pondasi Ka'bah ini, keduanya berdoa di samping Ka'bah. Di antara doanya ayat 129-nya. Rabbana wab'ath fihim rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah wa yuzakkihim innaka antal azizul hakim. Ya Allah, mohon utus seorang rasul dari kalangan mereka di tempat ini yang lahir di sekitaran ini. Jadi ada rasul yang lahir di dekat sekitaran Ka'bah. Hasil penelitian, tidak ada rasul satupun yang lahir di dekat Ka'bah kecuali Nabi Muhammad SAW. Ya, silahkan cek. Kami baru kembali dari sana dan sampai sekarang tempat dilahirkannya masih ada dan disamarkan dalam bentuk museum. Ya, di bawahnya ada perpustakaan Al-Maktabah Qadimah. Di kalau antum dari Zamzam di sini, ini As-Safwa. Ya, nyebrang sedikit ini Istana Raja, jalan jarak cuma 15 meter ke sini kurang lebih. Lurus ke sini dan belok langsung ke sebelah kanan. Di sini ada jembatan ke atas ke lantai yang ketiga, ya, naik ke sini. Kemudian di sini antum langsung belok ke pintu sini. Ini ada Babul Ajjad, bab yang ke pintu ke-25. Ini bab Ismail, pintu ke-26. Antum lurus saja ke sini, jangan belok sini, jangan belok sini. Di sini kemudian ada gate lurus King Abdul Aziz yang pertama di sini. Ya. Antum belok kanan sini, lurus sekitar 30 meter dari sini, sebelah kanan ada pos satpam. Di atas pos satpam ada kamera CCTV 1.
Dari sini antum jalan sampai ujung, di ujung sini, dari sini ke sini ada 35 kipas di atas. Pas di ujung sini, kemudian ambil lurus ke sini, di sini ada bab Ali, ini masih dibuka, babus salam ini ditutup, di sini sebelumnya babun Nabi. Kemudian ambil tarik garis lurus dari babus salam ke sini, dari jarak sini ujung ke sini, ya ada sekitar 200 meter, ke ujung sinilah, di sini ada bangunan warna krem di sini. Di sampingnya ada tempat ngambil air zam-zam dengan menggunakan keran. Jadi kalau punya girigen, ingin ngambil banyak, jangan nyusahin orang ngambil di, misalnya di termos-termos yang besar itu. Ambil dari sini, itu ada keran langsung dan gratis di situ. Ya, beli kompannya sekitar 5 real, antum ambil dari situ, masukkan airnya, bisa bawa ke hotel. Isi kapan bolak-balik di sini. Sampingnya persis, ini tempat Nabi dilahirkan. Ini maulud Nabi, bayinya lahir di sini. Ya, bayinya lahir di sini. Cuman disamarkan oleh pemerintah kerajaan Arab Saudi supaya tidak dikultuskan tempat ini. Karena begitu pernah ada yang tahu ini, banyak salah ibadah. Kan Ka'bahnya di sini, sholatnya nggak ada ke sini. Betul Pak, Bu, pernah terjadi. Makanya kalau antum lihat, dari ujung saya sudah kelihatan. Dari ujung sudah ada di sini warna biru. Ya, ada tulisan di situ, ada gambar dicoret. Ada gambar orang sedang ruku ke situ. Ada sorban dan sebagainya. Ada tulisan di situ, jangan beribadah menghadap ke sini. Karena ini bukan kiblat, haram hukumnya. Dan ditulis dengan menggunakan bahasa Arab, bahasa Inggris, bahasa Urdu, plus bahasa Indonesia. Artinya, ada orang Indonesia juga yang salah ke sini. Ya. Kalau tidak, mustahil ditulis pakai bahasa Indonesia. Nggak ada tulisan bahasa Cina, bahasa Jepang, dan yang lainnya. Ya. Nah, jadi, ini kemudian dicoret, tapi tidak mencoret tentang situs pernah lahir di sini Nabi Muhammad SAW. Jadi artinya, doa dua Nabi tadi dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi Ibrahim, Nabi Ismail. Dan tahukah Anda, keduanya berdoa jauh sebelum kedatangan Nabi Isa. Saya pernah katakan 30 generasi sampai Nabi Ibrahim, tadi Nabi Muhammad SAW. Muhammad SAW bin Abdullah, bin Abdul Muttalib, bin Hashim, bin Abdul Manaf, bin Qusay, bin Murrah, bin Kilab, bin Ka'ab, bin Ghalib, bin Fihir, bin Malik, bin Nadar, bin Kinana, bin Khuzaimah, bin Mudrikah, bin Ilyas AS, bin Nizar, bin Mudar, bin Ma'ad, bin Adnan, bin Adli, bin Adri, bin Muqawwam, bin Nahur, bin Tarif, bin Ya'ruf, bin Yasjub, bin Nabit, bin Ismail AS, bin Ibrahim AS. 30 generasi. Ulangi Mas Boy. 30 generasi. Dari Nabi Ibrahim sampai Nabi Ismail alaihissalam, ya sampai kemudian ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anda bisa bayangkan nggak? Dua orang Nabi, dua orang Rasul. Gelar yang pertama Ibrahim alaihissalam Khalilullah, yang paling dekat dengan Allah. Jaminan surganya ada. Nabi Ismail disebut dengan gulamun halim oleh Al-Quran, yang paling perasa, yang paling dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dua orang Nabi paling dekat dengan Allah, disayang Allah, dijamin masuk surga. Inspirasi kisahnya sampai kita ke sekarang mendoakan kepada Allah tentang maulud Nabi, sehingga lahirnya Nabi Muhammad SAW 30 generasi setelahnya. Antum, Nabi bukan, Rasul bukan, tidak sedekat keduanya dengan Allah, jaminan surga nggak ada, hisab menegangkan, amalan berantakan. Kisah hidup antum belum tentu jadi inspirasi di masa depan. Sekarang pun tidak. Tiba-tiba antum menolak maulud, antum siapa? Kalau antum menolak maulud, berarti antum menolak Nabi SAW. Dalam pengertian baiknya. Jelas ya? Jadi kalau kemudian ada disebutkan maulid dan maulud, itu artinya maulid.